Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Santapan Jiwaku, di mana kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang bisa kita setiap hari dengar, kita setiap hari renungkan bersama menurut kalender liturgi kita. Dan hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Dan Injil ini berbicara tentang Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang yang datang mencarinya dengan memberikan mereka makanan karena mereka sudah lapar. Mari kita bersama-sama merenungkan, semoga firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita hari ini, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh, dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Santapan Jiwaku, Injil hari ini begitu kayanya untuk kita renungkan bersama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita menelusuri satu persatu Injil ini, itu begitu kaya akan makna. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan hari ini, bahwa Injil hari ini sesungguhnya berbicara tentang ekaristi, tentang Yesus memberikan kehidupan bagi orang-orang yang datang, ingat, yang datang mencarinya. Yesus hari ini memberi kehidupan. Mengapa saya katakan memberikan kehidupan? Kita mendengar bahwa begitu banyak orangnya yang datang mencari Yesus. Dan tentu mereka sudah mengalami kelaparan. Dan Yesus mengatakan kita harus memberi mereka makan. Tidak bisa membiarkan mereka pulang. Karena kemungkinan di tengah jalan mereka pingsan, jatuh dan mati. Namun kita harus memberikan mereka kekuatan. Saudara-saudari, gambaran ini adalah gambaran gereja.
bahwa gereja menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama melalui sakramen-sakramennya. Kita semua yang telah menerima sakramen harus menyadari bahwa kita adalah sakramen itu. Artinya apa? Tanda kehadiran Allah yang hadir dalam kehidupan kita, yang ingin membagikan saluran rahmat dan berkat Tuhan bagi sesama. Kita adalah gambaran dan rupa Allah. Kita adalah ekaristi baru. Kita adalah Tuhan yang baru yang harus menghadirkan rahmat itu bagi sesama. Dan hari ini Yesus menunjukkan belas kasih dengan memberi makan. Kita pun bisa melakukannya. Ini luar biasa. Karena ekaristi itu tidak boleh berhenti hanya di gereja. Tapi ekaristi harus menjadi kehidupan baru. Hidup seseorang harus menjadi ekaristi bagi sesama. Inilah makna dari iman kita. Inilah makna dari sakramen yang kita terima. Kita tidak hanya bersukacita ketika kita datang merayakan ekaristi. Karena sukacita itu harus diwujud nyatakan. Seperti Yesus yang membagi tubuh dan darahnya. Yesus yang membagi kehidupan. Yesus yang membagi rahmatnya. Maka setiap orang yang sudah menerima sakramen, setiap orang yang sudah menerima ekaristi, harus hidup sebagai ekaristi yang baru dalam kehidupan yang nyata. Kita mendengar hari ini bagaimana Filipus mempertanyakan, Tuhan, bagaimana mungkin roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka? Kadang saudara-saudari, kita yang sudah mengikuti Yesus, kita masih ragu. Kita masih bimbang, kita masih khawatir, kita masih cemas. Apakah benar Tuhan bisa? Apakah Tuhan itu ada? Tapi Yesus hari ini mengingatkan, suruhlah orang-orang itu duduk. Ia memberikan keyakinan. Iman yang kita terima harus benar-benar iman yang yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Ia datang dalam hidup kita. Kita mendengar hari ini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Artinya apa? Kita juga harus, karena kita sudah melihat, kita sudah percaya, maka kita harus percaya untuk senantiasa melihat, menerima, dan menghadirkan kuasa Allah dalam hidup sesama. Saudara-saudari, pada poin yang terakhir, kita diingatkan bahwa berbagi rahmat Tuhan kepada sesama tidak pernah akan memiskinkan orang. Sebab yang kita bagi bukanlah diri kita sendiri, tetapi berkat dan rahmat Allah. Itu yang kita dengar dalam Injil Yohanes hari ini. Para murid mengumpulkan 12 bakul yang tersisa. Artinya apa? Memberi berarti menambah rahmat dan berkat bagi kehidupan seseorang yang percaya kepada Allah yang telah hadir dalam kehidupannya. Semoga kita sebagai murid Kristus mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, menghayati firman-Nya dan hidup sebagai saksi yang benar dengan membiarkan banyak orang merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita dan membiarkan berkat Allah menjadi milik setiap orang dan membiarkan diri kita menjadi saluran berkat itu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang berbelas kasih kepada kita akan terus menjaga, melindungi, dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Tuhan memberkati.